Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Tayyib, kita lanjutkan kajian bahasa Arab, kajian kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Mukhtarat, ringkasan kaidah bahasa Arab. Jadi kitab ini adalah merupakan ringkasan yang penuh dengan kaidah. Maka kalau kita kuasai kaidah-kaidah dalam kitab ini, sejatinya cukup sebagai landasan, cukup sebagai fondasi kita berbahasa Arab, baik itu berbicara atau membaca kitab gundul. Makanya kalau orang memahami kitab ini dengan benar, menghafalnya, maka dia bisa membaca kitab. Karena kami dulu di pondok memahami kitab ini, selesai membaca kitab ini atau mempelajarinya, kita bisa membacanya. Tapi kita memang menghafalnya setiap hari, paling tidak 3 kali sehari. Jadi kurang lebih 4 kali kita pegang buku ini. Pagi menunggu sarapan, waktu sebelum zuhur, dan waktu sore dan malam kita pelajari. Kita fokuskan memang waktu untuk bahasa Arab, sehingga kita alhamdulillah dengan kita fokus kita dapatkan hasilnya. Memang demikian konsepnya. Kalau kita ingin berhasil pada suatu perkara, kita fokus padanya. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita kalau ingin menguasai sesuatu, maka hendaknya atqanahu, hendaknya dia mungkin padanya, dia perhatikan, dia memang fokus padanya. Memang demikian. Kalau kita ingin menguasai sesuatu, kita hendak fokus dan betul-betul kita pahami dengan benar. Kaidah-kaidah bahasa Arab merupakan tata cara kita akan membaca kitab. Maka telah kita jelaskannya agar kita mudah mempelajarinya. Di mana di kelas seperti ini, halaqah, kita butuh paham saja. Paham, nanti selesai kita belajar, kita di rumah mencari waktu yang tepat untuk kita murojaah dalam artian di sini menghafal pelajaran yang tadi kita pahami di kelas. Pembahasan terakhir tentang isim-isim yang mabni. Telah kita jelaskan tentang isim mabni. Isim mabni isim yang tetap harakat akhirnya. Lawan kata mu'rab. Mu'rab adalah isim yang berubah harakat akhirnya. Bagiannya adalah isim mabni. Maka masuk di dalamnya isim dhamir, isyarah, isim ba'dul dharab, isim syarat, dan juga masuk di dalamnya adalah asmaul af'al, istifham, dan a'dad murakkab. Terakhir adalah al-a'dad al-murakkabah, bilangan 11 sampai 19. Dan mempelajari isim yang mabni ini penting, karena dia akan menggambarkan kepada kita harakat. Karena memang belajar bahasa Arab ini, yang terutama yang kaidah nahwu, kita ada lagi di kitab kaidah nahwu, dia fokus pada harakat sebenarnya. Dia fokus pada harakat agar kita menjumpai kata-kata ini, kita tidak bingung apakah di dhamma, apakah di kasrah, tidak bingung kita. Seperti isim dhamir misalnya, tidak perlu kita bingung apakah hu atau hui bacanya, tidak perlu, huwa, karena harakatnya tetap sudah itu, atau menguasai isim mabni. Maka sangat penting, berharga sekali, membantu sekali. Kita tahu isim mabni seperti isim isyarah, zalika. Kita mau cari apakah dia zaliku atau zaliki, zalik, tidak, selalu fathah, zalika. Yang perlu kita akan
panjang lebar atau akan berjalan jauh adalah isim mu'rab sebenarnya, karena dia kaedah-kaedah yang membuat atau memastikan dia kapan fathah atau kasrah, ada kaedahnya, ada ciri-cirinya juga. Jadi itu yang panjang pembahasannya. Maka kalau kita menghafal isim ma'rifat, maka kita akan mudah juga memahami isim mabni. Isim mabni ini menggambarkan tentang baca kitab. Di dalam kitab itu kita ada beberapa kata kita pasti sudah tahu bacaannya. Nah, tinggal yang sisa ini yang kita perdalam lagi, memastikan harakatnya dengan kaedah-kaedah yang di nahwu nanti. Seperti a'dad murakkabah, bilangan 11 sampai 12. Ini mabni. Kalau kita menghitung wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, semua tun dhammah dan juga bertanwin. Sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ketika masuk ke bilangan 11, ihda asyara, ithna asyara, thalathata asyara, di fathahnya sampai 19. Thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sampai 19. 19 masuk ke 20, ishruna, dia terhitung mu'rab. Karena bisa ishruna, bisa ishrina. Itu dia. Perubahannya di sini ke huruf dia. Jadi demikian, kalau kita hafalnya yang kita fokuskan. Kalau ada bilang 11, kita akan fathah dua-duanya. Khamsata asyara, tidak bisa dibaca khamsatu asyaru, tidak bingung kita. Baik, kita masuk pada pembahasan baru halaman 25. Pada kita mukhtarat halaman 25, al-faslu as-sadisu. Al-faslu as-sadisu, kita selalu baca dhammah karena asal harakat dhammah. Tidak boleh kita pindah ke fathah, ke kasrah kalau tidak ada sebab. Kita baca al-faslu as-sadisu, dhammah. Kita merujuk lagi bahwasanya ada dua hal yang membuat isim itu jar, kasrah. Kemasukan huruf jar atau dia sebagai mudhafun ilaih. Yang nasab ini kita belum sentuh. Dia pembahasannya agak panjang menasab, disisihkan nanti. Jadi awal-awal ini kita sedikit singgung tentang harakat. Faslus sadisu, pasal ke-6. Al-ismu semua. Al-ismu bin nadhari. Nah, di sini kita kasrah karena ada bi, huruf jar. Al-ismu bin nadhari ila huruf jar lagi, maka pasti kita akan kasrah akhirnya. Tarkibihi. Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau pada tarkibnya ada dua, yaitu jamid dan mushtaq. Kembali kita ingatkan faedahnya bahwasan jika dibagi menjadi dua, dalam keadaan nahwu ini jika dibagi dua selalu berlawanan. Jika ada dua istilah dibagi dua maka mesti berlawanan. Artinya jamid itu lawan kata mushtaq. Dan faedahnya adalah, kenapa kita perlu memahami faedah ini? Manfaatnya adalah kita cukup hafalkan salah satu aja. Nanti kita akan balik untuk memahami lawan katanya. Demikian. Sama dengan tauhid adalah mengesakan, syirik adalah mengserikatan, menggabungkan orang lain dengan yang lain. Kalau tauhid satu, kalau syirik maka menjadikan serikat-serikat. Jamid kalau diartikan adalah beku artinya. Silakan diartikan. Jamid artinya beku. Kosakata ini. Jamid beku. Makanya es as-saljul, sifatnya es adalah jamid. Mushtaq artinya terpecah. Jamid beku, mushtaq terpecah. Ini asal arti kosakata dari kata istilah ini. Maka dari kata ini atau dari makna arti akan diambil sebuah makna istilah.
Kita lihat pada bagian A. Isim jamid, al-ismul jamidu. Isim jamid ialah isim yang tidak disusun dari selainnya. Berarti dapat kita pahami mushtaq itu tinggal dibalik. Isim yang tidak disusun dari selainnya berarti kalau mushtaq isim yang disusun dari selainnya. Demikian cara menghafalnya biar mudah. Isim jamid ialah isim yang tidak disusun dari selainnya. Berarti dia semacam tunggal, tidak ada pecahan, jamid. Memang pada asal arti beku. Sesuatu yang beku dia terpisah memang dari lainnya. Beku dia. Tidak pecah untuk yang lain juga tidak jamid. Isim yang tidak tersusun dari selainnya, tunggal dia, berdiri sendiri. Contohnya adalah mauzun, pisang. Pisang ini jamid. Qalamun, pulpen. Filun, gajah. Burtuqalun, jeruk. Rajulun, laki-laki. Insyaallah kita akan jelas paham isim jamid ini kalau kita bahas isim mushtaq. Kesimpulannya bahwasanya larinya pembahasan ini ke tasrif. Ilmu tasrif ada dua macam istilah tasrif, lugawi dan istilahi. Kita langsung bahas biar kita lebih memahami isim jamid ini. Nanti akan ada dalam ilmu sorob istilah apa namanya? Ada ilmu tasrif namanya istilahi. Tasrif istilahi. Nah, dia menyamping ke sini. Tuh. Contohnya misalnya fa'ala. Fa'ala yaf'ilu atau yaf'alu bisa juga. Fi'lan, masdar aslinya adalah fi'lan. Fa'ilun, maf'ulun. Baik, maf'ulun. Nah, ini bilangnya isim jamid adalah isim yang tidak tersusun dari selainnya. Termasuk isim jamid di sini ada masdar. Tidak masalah kita apa namanya? Garis bawahi di sini dulu. Ini masdar. Tapi untuk kita lebih masuk pembahasan ini kita baca setelahnya. Jamid dibagi menjadi dua macam, yaitu isim zat, kedua isim masdar. Ini ada dua istilah lagi, berarti berlawanan. Kita baca adalah isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Ini lebih kentara sekali bekunya dan juga apa namanya tunggalnya. Bahwasanya tidak diambil selainnya. Isim zat adalah isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Dia sekarang membahas fiil di situ. Yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Contoh adalah hayawanun, hewan. Rajulun, laki-laki. Diartikan syajaratun, pohon. Gunung, syajaratun, pohon. Jabalun, gunung. Nahrun, sungai. Taib, kita lanjut yang nomor 2 biar apa namanya membaca pembahasan ini. 2 adalah masdar. Kita lihat dalam definisi yang dibawakan oleh penulis. Masdar adalah hanya diketahui maknanya
tetapi tidak kelihatan bendanya. Kata benda di bagian jamid. Jamid ada dua, isim zat sama isim masdar. Ketika memberikan definisi, penulis mengatakan isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Kata benda abstrak. Beda dengan definisi zat, artinya tidak berlawanan. Makanya kalau saya pribadi, saya memberikan definisi berlawanan dengan zat agar mudah dipahami. Jadi saya pribadi ini tidak menjadikan definisi masdar. Masdar adalah kita balik yang zat. Zat tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Kita katakan masdar adalah isim yang muncul darinya kata yang semakna. Jadi ada tidaknya kita buang sini di masdar. Jadi jamid itu, jamid zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna, kata benda dia. Yang masdar adalah isim yang diambil dari selainnya. Masdar isim yang muncul darinya fi'il yang semakna. Seperti khurujun, keluar. Ruju'un, artikan khurujun, keluar. Ruju'un, kembali. Syira'un, syira'un, membeli. Syira'un, membeli. Ilmun, ilmu. Fiqhun, pemahaman. Baik. Isim zat, isim yang tidak muncul darinya. Masdar adalah isim yang muncul darinya fi'il semakna. Demikian. Itu yang definisi yang mudah insyaallah dipahami. Definisi yang dibawa oleh penulis ini adalah perbedaan antara zat sama masdar. Perbedaan antara isim zat sama masdar. Bahwasanya zat itu adalah sesuatu yang dapat dilihat. Kalau yang masdar, dia adalah ada maknanya tapi tidak ada bendanya, masdar. Itu perbedaan aja. Kita boleh definisi biar mudah dipahami. Ya. Jadi masdar ini pada hakikatnya benda dia yang bisa dilihat. Seperti ini adalah jamid zat. Zat itu yang bisa disentuh, dilihat, dipegang, dicium, dirasakan. Kalau masdar maka tidak bisa, karena dia hanya makna. Nah, kita kembali ke papan tulis. Ada masdar di sini. Ini namanya masdar. Ini fi'il madi, madi. Ini mudhari'. Ini masdar. Ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Masdar kalau kita artikan induk. Jadi kalau artikan zat itu kata benda, kalau masdar induk artinya. Masdar itu induk, kata asal. Jadi masdar fi'lan. Nah, ini fi'lan termasuk isim jamid dia. Masdar, kenapa memang dia masdar? Artinya masdar ini diambil dari masdar isim fi'il madi, fi'il mudhari', isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Diambil dari kata, karena arti masdar itu induk. Jadi bisa dikatakan masdar ini dia semacam beranak dia. Tapi dianya tidak bisa diambil dari mana-mana. Itu dia, karena dia masuk dalam pembagian jamid. Jamid adalah kata yang tidak muncul, kata yang tidak disusun dari selainnya.
Jadi asalnya masdar, tiba-tiba masdar sudah. Namun bedanya dengan zat, kalau masdar ini dia ada kata diambil darinya. Kalau zat nggak ada, itu bedanya. Makanya dicontoh di sini adalah, lihat contoh zat. Hayawanun, hewan. Rojulun misalnya, rojulun laki-laki. Syajaratun, pohon. Jabalun, gunung. Jadi kata-kata jabalun ini tunggal sudah. Kata benda yang tunggal yang tidak ada darinya, tidak ada yang lain diambil darinya. Apalagi dia diambil dari yang lain. Bisa dipahami? Jabalun isim zat, ya, isim jamid yang zat. Dia tunggal. Dia tidak diambil dari selainnya atau yang lain ngambil darinya. Tunggal dia. Kata benda. Tapi kalau masdar ini dia tunggal, dia tidak diambil dari yang lain tapi yang lain ngambil darinya. Contoh di sini kita bilang khurujun. Khurujun ini artinya keluar. Dari kata keluar ini diambil dari kata keluar, telah kemari namanya. Fi'il mudhari' namanya. Sini fa'il orang yang keluar. Isim maf'ul yang dikeluarkan. Fil amr keluarlah. Jadi kata-kata telah, sedang diambil dari masdar. Makanya masdar ini biasa kata kerja. Jadi yang namanya orang bekerja itu membutuhkan tempatnya. Orang yang bekerja, sedang bekerja atau telah bekerja, membutuhkan juga menerima perintah atau larangan. Kita bisa mengatakan pergi. Kata-kata pergi ini sudah ditunggal pergi. Tapi yang lain diambil dari pergi, sedang pergi, telah pergi, orang yang pergi, begitu. Ini masdar. Jadi dia semacam kayak dia beranak intinya kalau masdar ini. Yang lain ngambil dari dia. Tapi kalau zat ini tidak ada, tunggal sekali. Tidak ada yang lain ngambil dari dia atau dia diambil dari yang lain. Ini yang zat. Tapi masing-masing kedua daripada pembagian zat sama masdar jamid, yaitu apa jamid? Isim yang tidak gitu. Kalau kita gambarkan tuh ya misalnya kita gambarkan gini. Sudah, ini pokok sudah jamid namanya. Dia ini bisa diambil dari ke sini. Kalau ini enggak ada. Nah, ini diambil dari mana? Enggak ada. Enggak ada di sini. Berbeda nanti kalau isim mustaq diambil. Ini yang masdar dia, masdar ini. Ini masdar, ini yang zat. Kita gambarkan seperti ini gambarannya. Jadi zat ini tunggal, yang lain enggak ada dia pun juga dari atasan enggak ada juga, diambil dari mana lain, ngambil dari yang enggak ada, tunggal zat namanya. Makanya zat itu biasa kita benda yang bisa dipegang, dilihat, begitu. Ya, yang masdar ini berkaitan dengan fi'il, kata kerja larinya. Jadi pembahasan tentang tarkib ini, penyusunan tidaklah fi'il, isim fi'il larinya. Ya, makanya nanti kalau kita belajar tasrif sudah jadi secara tiba-tiba sudah. Kalau kita tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, sudah jadi di sana. Jadi berputarnya antara situ saja ini pembahasan yang sekarang kita bahas. Begitu dia. Tapi dari segi faedahnya agak kurang sebenarnya. Lebih kelihatan faedah kalau kita berkuasai isim mabni, isim ma'rifat, isim musanna. Karena berfaedah ketika berbicara, menulis itu. Kalau ini maklumat yang sifatnya kita semacam mengorak-orak gitulah, dari mana asal usulnya gitulah. Pembahasan nahwu juga, tapi penting dalam pembahasan beberapa poin di sini penting juga. Jadi ini masdar, ini zat. Masing-masing dia semacam tercipta ada seperti itu aja begitu. Ya kan? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan Adam wa 'allama Adam apa tuh? Yang Allah mengajarkan wa 'allama Adam al-asma.
Allah mengajarkan Adam nama-nama. Itu ada bulan, bintang, ada matahari, ada gunung, ada pohon, diajarkan semua. Kayak bintang misalnya, najmun bahasa Arabnya. Dari mana diambilnya? Tidak ada. Tapi kalau kita bilang muslim, orang yang muslim, ini ada asalnya. Ada asalnya muslim. Masjid, ada asalnya masjid ini. Sujud asalnya. Sujud, dari kata-kata sujud, ada kata telah sujud, sedang sujud, orang yang sujud, di tempat sujud, ya ini masjid. Begitu. Dia larinya ke ilmu tasrif memang. Yang untuk kita memahami istilah zat sama masdar agak sedikit berat kalau memasuki pembahasan ini, karena dia bingung-bingung kita belajar kadang terlalu paham sebenarnya. Kita hanya fokus pada definisi sudah, ujian jawab selesai. Tapi apa sih kandungannya, maknanya apa tuh belum saya pribadi secara jelas. Tapi ternyata maksudnya adalah ya gini aja. Jamid hafalkan aja isim yang tidak disusun dari selainnya. Pembagian ada dua, zat sama masdar. Zat itu yang benda, intinya tidak ada fiil yang muncul darinya. Bahkan kayak pohon, kayak di sini ada kan syajaratun zat ya. Dia kata benda, bisa dipegang pohonnya, bisa dipeluk, bisa dicium, dirasakan, bisa. Tapi dia mentok sampai di situ. Tidak ada, dari segi arti kan tidak cocok. Pohon artinya tidak mungkin dikatakan telah pohon, sedang pohon. Orang yang pohon tidak cocok dia. Ini zat namanya dia. Makanya dikatakan dia kata yang tidak muncul yang semakna dengannya. Jadi kembali lagi ke kata kerja sebenarnya pembahasan ini. Berarti kalau benda yang muncul dari virus lain itu bukan tidak masukkan di zat ya Ustaz? Ya. Miftah. Munculnya dia larinya ke apa namanya? Ke zat. Tapi dia juga pada asalnya itu ada asalnya. Karena miftah itu sebenarnya pada arti alat untuk mengunci. Tasrif istilah itu kan bukankah fa'lan itu yang masdar? Yang mana? Yang anda tanyakan kenapa jadi kasroh fi'lan? Masdar aslinya itu. Ya. Masdar aslinya fi'lan. Iya. Oh, kasroh ya fi'lan. Iya. Biasanya kalau nasrif kan fa'ala yafulu fa'alan dipatahnya kan. Iya. Sebagai rumus aja, sebagai apa namanya, melancarkan kita menghafalnya. Jadi yang benar pada asalnya adalah fa'ala yaf'alu fi'lan. Maka kalau menyuruh orang mau bekerja, if'al hadza, gitu bahasanya, bukan uf'ul hadza, if'il hadza, enggak, if'al hadza. Maka kita bilang al-fi'lul madi, fi'il madi. Jadi kalau kita menghafal tasrif istilah ini bukan yang fa'lan tapi fi'lan ya. Ya, fi'lan. Jadi selama ini memang hafalnya fa'lan. Ya semacam dibolehkan aja karena sebagai menghafal aja itu. Tapi kalau wajib kita tahu masdar aslinya sebenarnya. Masdar aslinya. Tapi gampang aja. Iya. Iya, ini kita aja yang di Indonesia yang menasrif begitu, fa'ala yafulu fa'alan fa'ilan maf'ulun. Kalau di Arab enggak ada, mereka ngarang nasrif. Tahu aja. Ya makanya itu memudahkan kita belajar itu yang apa namanya? Ya. Ada istilahi namanya yang fa'ala yafulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Sama dengan lugawi, fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala taf'alna. Kita betul menghafalnya dan alhamdulillah itu cara memudahkan kita untuk mentasrif. Kalau orang Arab enggak ada nasrif mereka. Tidak ada itu kedengaran suara mereka ribut-ribut nasrif, tidak ada mereka. Dia cukup dipelajari kaedahnya aja. Makanya ini ilmu sharaf yang kita baca sekarang ini termasuk kaidah nahwu juga sebenarnya. Cuman oleh kita dirincinya, dibuatnya bab. Makanya kitabnya bagus sekali, Mutar ini. Cocok sekali untuk pemula. Karena babnya sudah jelas, rinci, masing-masing sudah ada tempatnya. Kalau kita hafalkan, Masya Allah. Mungkin ada sebagian beberapa pembahasan agak sulit itu jadi permudah penyampaiannya kah atau penulisannya. Jadi ini zat, kita juga apa namanya, zat ini adalah masdar isim yang muncul darinya fi'il yang semakna. Makanya tadi yang pertanyaan Bapak ya, miftah ya, kunci. Makanya kunci itu sangat cocok dengan definisi yang anak kasih. Masdar adalah isim
yang Anda bilang tadi isim yang muncul darinya fi'il masdar. Maka masuk juga apa namanya? Kayak miftah tersebut ada asalnya enggak? Ada asalnya dia. Makanya dia masuk ke mustaq nanti larinya dia. Padahal dia kata benda kan? Dipegang bisa tuh gemboknya kan? Iya, dipegang benda sebenarnya dia, zat. Tapi kok masuknya ke mustaq? Karena dia isim alat nanti. Isim alat itu mustaq, dia ada pembahasannya. Ya, makanya kalau kita bilang isim yang tidak muncul darinya fi'il semana, ini lumrah, maksudnya nyaman kita dengan definisi ini. Mau zat mau apa terserah, baik benda yang bisa kita pegang atau tidak terserah, yang penting isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semana ini kita pegang, mau benda, zat. Makanya saya bilang tadi zat, benda itu sebagai anu aja, contoh ya, seperti misalnya lail, malam. Tidak bisa kita pegang malam, kayak mana rupanya, lihat bisa, tapi kalau memegang tidak bisa. Atau apa yang lain misalnya angin, misalnya angin itu seperti apa rupanya. Jadi ini kan benda bisa dipegang, apapun bisa ini dipegang, dirasain bisa. Tapi kalau angin, malam itu tidak bisa. Tapi dia masuk ke zat karena memang dia adalah kata yang tidak muncul darinya fi'il semakna. Malam tidak ada kata telah malam, sedang malam, orang yang malam, tidak ada kan? Zat larinya. Jadi dia lebih umum sebenarnya daripada kata benda, zat itu. Makanya saya pribadi memberikan definisi yang mudah untuk masdarnya. Untuk masdarnya, dibilang isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Ini berarti seperti kata malam, angin, ini masuk ke masdar berarti. Karena dia tidak kelihatan bendanya, enggak. Kita hanya bisa rasakan, mungkin maknanya kita tahu, tapi bendanya tidak bisa berarti masuk ke masdar, padahal dia zat. Di situ anak koreksi bagian yang definisi masdar ini. Adapun masdar yang dibawakan penulis ini definisi, bukan definisi, dia larinya ke pembedaan. Perbedaan zat sama masdar itu apa begitu. Kalau yang zat itu bisa dilihat secara umumnya demikian, kalau yang masdar tidak bisa. Ini definisi. Agak kita definisi penting dalam nahwu kaidah dia. Jadi kita kembali ke ini aja, ke definisi. Zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il semana seperti gunung, matahari, bulan, pintu, apalagi pintu, hewan. Di sini ada juga laki-laki, jabalun, nahrun. Coba kita cermati definisi isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna, ini zat. Perhatikan kata-kata fi'il yang semakna. Ya. Jadi rajulun artinya adalah laki-laki. Syajaratun aja ya, syajaratun. Syajaratun artinya pohon. Artinya pohon. Ini namanya zat. Definisinya tadi isim yang tidak muncul darinya fi'il semakna. Fi'il yang semakna pohon, begitu. Ini syajaratun, kalau kita lihat ada mungkin beberapa, ada fi'ilnya, yaitu syajara. Syajara. Nah, karena dari kata syajara ini ada fi'ilnya syajimra, tapi dia beda makna dia. Jadi kalau ada masdar sebuah isim zat, ada fi'ilnya, larinya ke masdar larinya, karena dia muncul darinya fi'il semakna. Lah ini syajaratun ada fi'il muncul, yang ada fi'il muncul, tapi tidak masuk ke masdar dia. Tidak masuk ke masdar. Ya, syajaratun ada fi'il yang muncul darinya syajar masuk ke masdar. Kenapa? Mana dia? Ini kalau secara kosakata artinya syajarah ini berselisih artinya. Ya kan? Ada ayatnya dalam Quran apa? La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum.
yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima mereka belum beriman sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang kalian berselisih. Itu makna syajarah, berselisih, beda jauh. Syajaratun dengan pohon, syajarah dengan berselisih. Kalau ini mungkin syajarah ada tasrifannya, syajarah yasjuru, syajaran, syajirun. Nama kata kerja berselisih, ada yang berselisih, yang diperselisihkan apa, dan juga tempatnya, waktunya, telah berselisih, sedang berselisih. Ini kata kerja. Jadi ini beda. Jadi syajaratun adalah kata yang tidak muncul darinya fi'il semakna. Ada muncul tapi tidak semakna, makanya tidak bisa dikatakan syajaratun asalnya syajarah. Sama dengan rajulun juga demikian. Rajulun ini ya bisa kita katakan tunggal. Syajaratun tunggal, udah sendirian dia. Udah takdir Allah Ta'ala ada namanya pohon itu bahasa Arabnya syajaratun, sudah begitu aja. Kalau yang kayak miftah itu atau masjid, dia ada asalnya sajadah. Demikian. Ada katanya, ada asal usulnya. Tapi kalau ini sudah di sisi lain dia kata benda dan juga memang dia tunggal sudah. Itu makna jamid yang tidak disusun dari selainnya. Makanya kalau kita bilang ini isim maf'ul, ini nanti namanya isim mushtaq nanti. Dia ini definisi mushtaq nanti ada, bisa dilihat juga langsung pada halaman berapa? Pada halaman 28. Halaman 28 B, isim mushtaq adalah isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Halaman 28 yang B. Isim mushtaq isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Nah, di situ nanti ada isim maf'ul namanya. Nah, ini isim maf'ul mushtaq dia. Tersusun dari selainnya. Dari mana tersusunnya? Dari masdar ini. Ya. Jadi ini semua asalnya ini. Ini semua asalnya di sini. Ah, fi ini juga gini. Yang fi'il isim fa'il juga demikian. Ini juga ke sini, masdar. Jadi dia tunggal. Gitu. Jadi gambarannya apa namanya? Kalau kita gambarkan ini tadi, jadi apa namanya? Zat itu kayak Adam. Adam tidak ada afwan. Adam ada anaknya, ada anaknya. Iya, dia masuk ke masdar ya. Dia tidak ada ibu bapaknya Adam, tapi ada anak-anaknya, ya enggak? Adam. Nah, zat ini seperti apa? Seperti apa kira-kira? Ya, seperti surga, mungkin tidak ada apa namanya. Sudah dia memang takdir Allah, surga ada. Surga, jannah bahasa Arabnya. Tapi kalau Adam, dia tidak ada yang membuat dia, tidak ada yang melahirkan dia, tapi dia punya anak. Diambil larinya Hawa. Begitu. Hawa. Jadi Hawa itu gambaran seperti mushtaq. Hawa diambil dari Adam, Hawa yang anaknya Hawa diambil dari Hawa. Siapa? Qabil dan Habil. Ada anaknya, ada asal usulnya Hawa dari Adam. Tapi kalau Adam tidak ada asal usulnya, dia mempunyai pecahan, yaitu Hawa dan anak-anaknya. Ini gambaran saja sebenarnya untuk kalau di kelas kita tidak ngejelaskan kayak gini kelas karena lama pastinya. Kita kajian yang macam kajian kita panjang lebar dibahasnya. Untuk memahami istilah saja ini, ya. Kalau kita mau kejar sebenarnya ya cukup dihafalkan definisi, hafalkan selesai sudah. Ini panjang pembahasannya Ustaz ya? Iya, agak panjang. Tapi dia bisa dikatakan mudah. Panjang tapi mudah dia. Karena langsung bilang mudah. Iya. Iya. Kita kembali ke definisi biar agak kita bisa simpulkan pembahasan hari ini. Isim jamid adalah isim yang tidak disusun dari selainnya. Karena kita membahas isim ditinjau dari penyusunannya. Jamid itu tunggal, dia asal artinya beku. Jadi tidak pecah. Lawan katanya mushtaq, pecah. Berarti dia pecahan dari sesuatu. Jamid isim yang tidak disusun dari selainnya. Ada dua bagian, zat sama masdar. Zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Ini yang lebih mudah kita pahami. Jadi masuk di situ kata benda dan sesuatu yang kita tidak lihat. Kata benda kita lihat, tapi yang tidak dilihat seperti malam, seperti surga sekarang, atau angin, tidak kelihatan.
maka dia masuk juga ke zat karena tidak ada fi'il yang semakna dengan dia. Nah, tapi kalau masdar, definisi yang anak kasih tadi adalah dibalik makna zat, isim yang muncul darinya fi'il yang semakna. Seperti ini gambarannya. Masdar, ada muncul darinya fi'il madhi, mudhari, ada isim fa'il, isim maf'ul, maka semua kata kerja pastinya diambil dari yang lain kata kerja. Ya, jadi kata kerja ini kata dasarnya apa namanya kata dasar ya? Seperti pergi. Ini kata dasarnya. Nanti dari pergi ini ada kata setelah pergi, sedang pergi. Nah, dalam ilmu tasrif disusun rapi seperti ini. Perginya di sini perginya, seperti perginya di sini. Masdar dia. Bahasa Arabnya zihabun. Zihabun. Pergi artinya. Nanti fi'il madinya zahaba. Zahaba. Fi'il mudhari'nya apa? Yazhabu. Gitu. Isim fi'ilnya apa? Di sini. Zahibun. Zahibun. Di sini mazhubun. Gitu. Jadi ini masdar yang kita artikan pergi. Zihabun pergi. Fi'lan bekerja. Nah, dari fi'lan bekerja ini ada kata telah bekerja, sedang bekerja, orang yang bekerja, yang dikerjakan, apa yang dikerjakan. Ketika kata pergi ada telah pergi, sedang pergi, orang yang pergi, yang dipergikan gitu. Pergilah, jangan pergi, sampai pembagian akhir isim alat. Gitu. Ustaz, tadi itu yang fi'lan tadi Ustaz. Ya. Jadi kalau dia ke kata lain tetap kita pakai kasroh di depan itu. Ya, pada asalnya. Harakat. Ya. Pada asalnya. Dalam kita Binasrif. percakapan atau apa? Percakapan pasti pakai asli. Dalam percakapan, menulis itu semua pakai asli. Oke, jadi pakai kasroh itu ya. Ya, al-fi'il. Nasaro. Kita yang membaca sekarang al-fi'lul madi. Kita bukan tidak baca al-fa'lul madi, al-fi'lul madi bacanya. Cuman dalam tasrif tu dibuat mudah iramanya aja gitu. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun begitu. Kalau mau lebih misalnya sekali jalan itu ya pakai aslinya. Fa'ala yaf'alu, fi'lan, fa'ilun begitu. Cuma sebagai timbangan saja itu dibolehkan aja. Baik, kita baca terakhir agar kita sedikit menambah faedah. Masdar ya di bawahnya ya. Masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Tuh, sudah dijelaskan di sini juga. Masdar asal semua fi'il dan isim mushtaq. Jadi yang akan banyak kita lihat dan jumpai nanti dalam baca kitab adalah zat, isim masdar, nanti dengan macam-macamnya banyak muncul. Karena dibilang masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Jadi ada isim mushtaq, ada isim mushtaq, ada fi'il mushtaq nanti. Demikian. Nah, berikut ini adalah pembahasan tentang masdar yang fi'ilnya 3 huruf. Ini pembahasan yang sifatnya lumayan panjang juga. Cuman karena ada ilmu tasrif, kita bisa jadi kita lompat ini. Atau kita tidak terlalu memahami terlalu mendalam, tidak masalah. Mulai dari masdar sampai ya. Sampai apa ini? Ya ada A, B, C, D. Ada A, B, C, D ini. Ya, sampai C apaan? A, B, C, D. Ya. Ini pembahasan tentang ilmu tasrif. Ya, ini tasrif. Tasrif ada dia. Tapi nanti kami memberikan faedah aja di dalam apa namanya? Kita baca, tetap baca. Kita berikan faedah aja. Kalau ingin ditulis faedahnya adalah masdar ini, masdar sifatnya simai. Kita kan ada zat, ada masdar. Nah, masdar ini karena dia definisinya adalah isim yang tidak muncul darinya, isim yang muncul darinya fi'il semana, maka kita katakan masdar ini adalah kata yang simai, yang harus mendengar dari orang Arab. Kenapa dibaca zihabun, yang satu lagi bacanya fi'lun? Beda, karena dia simai. Kita harus mendengar orang Arab.
Zihabun sama fi'lan beda. Tapi kalau di sini sama. Fa'ala dhahaba. Yaf'alu yadhhabu. Sama-sama ada ya-nya juga di sini. Sama-sama ini tidak ada, sama-sama tidak ada di atas. Ini zahibun ada alifnya. Ini ada alifnya fa'ilun. Dia ini satu, biasa dikatakan satu wazan. Tapi kalau masdar beda-beda dia. Makanya kita harus menghafal. Dia sifatnya simai. Makanya dalam kosakata yang kita tulis itu kalimat mutradifah itu ada masdar aslinya. Ya kan, istamala istamil istimalan, ada nanti yang jala saya jelisu julusan, ada raqada yarkudu rukudan, raja yarji'u ruju'an. Dia tidak bisa ikut wazan fa'lan, misalnya zahban, fa'lan, darsan, hamlan, tidak dia. Yang lain tidak apa-apa, ilmu tasrif larinya. Ini sebenarnya pembahasan tasrif, panjang lebar dia tasrif, tapi agak mudah dipahami, agak cepat pun juga tidak apa-apa kita. Kalau misalnya orang-orang Arab itu dia tidak langsung tahu sudah maknanya. Kalau wasan-wasan kayak gitu orang-orang Enggak juga, dia mereka belajar juga. Mereka langsung belajar wazannya kalau mereka. Begitu. Tetap belajar wasan-wasan. Nah, wazan mereka pelajari, makanya mereka tidak nasrif karena wazan dipelajarinya. Begitu. Makanya ini di sini ada yang 3 huruf. Biasanya kalau ikut produksi wazan fi'alatun, demikian. Jadi kalau ada yang produksi ikut wazan fi'alatun seperti tijaratun, zira'atun, sina'atun, demikian. Bisa dipahami insyaallah nih pembagian jamid. Ya, kita ulangi lagi, jamid isim yang tidak disusun dari selainnya. Jadi dia semacam tunggal zat, tidak beranak, tidak ada orang apa gambarnya jamid ini? Iya, menyendiri dia. Kalau kita ini kan masih ada anak, alhamdulillah ya. Tidak punya anak, alhamdulillah gitu. Ada orang tua kita nih. Jadi kita pecah dari orang tua, kita bisa memecahkan diri kita, anak. Nah, kalau jamid ini enggak, tunggal sudah. Demikian. Dibaginya lagi menjadi 2, zat sama masdar. Sama-sama zat sama masdar ini kalau dari atasnya tidak ada dia tunggal. Tapi bedanya dari bawahnya itu dia bisa pecah. Begitu. Seperti Adam. Adam diambil dari Adam, Hawa. Dari tulang rusuk, Adam. Adamnya dari mana? Tidak ada. Sudah Allah ciptakan Adam, tidak ada ibu, tidak ada bapak. Kalau Hawa masih ada bapak, itu Adam. Demikian. Itu gambarannya. Ini perbedaan zat sama masdar. Penyelebar saya bahas karena sebenarnya ya tidak terlalu mendalam terlalu sebenarnya. Cuma kadang agak bingung membahasnya santri di sini, agak bingung. Apa sih maksudnya, apa juga bedanya gitu. Ya, jadi bagus ditulis yang definisi yang anak kasih tadi, yang masdar adalah isim yang muncul darinya fi'il yang semakna. Karena definisi zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna, seperti gunung, pohon, angin, malam, matahari, bulan, demikian. Sekali lagi masdar ini larinya ke kata kerja, fi'il, ke tasrif istilahi nanti insyaallah. Cukup insyaallah. Ya. Ada yang tanyakan sebelum ditutup atau kita tutup dulu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.